Episode dimulai ketika Sanju sedang bermimpi lagi memeluk Pari. Namun mimpinya tidak berlangsung lama dan tiba-tiba saja dia terbangun dari tidurnya. Sanju merasa bingung apa arti dari mimpi tersebut. Keesokan paginya, Niti tidak henti-hentinya merasa senang karena Sanju akhirnya mau menikah dengannya. Niti memberitahu Gurinder bahwa Sanju akhirnya bisa tertipu dengan dramanya yang berpura-pura akan mengakhiri hidupnya. Akan tetapi Niti tak sadar jika Parwati sejak tadi berada di depan pintu dan mendengar semua percakapan Niti dengan Gurinder. Kemudian setelah itu Parwati masuk ke dalam dan langsung disambut oleh Sanju. Melihat itu, Niti pun sedikit kesal dengan sikap Sanju kepada Parwati. Parwati juga menemui Pami yang sedang memasak. Parwati bertanya apa yang dia lakukan. Pami berkata bahwa dia sedang membuatkan Gurprit Paroka karena dia sedang rindu dengan Paroka masakannya Pari. Mendengar perkataan Pami, Parwati seketika itu mengingat kebersamaannya dengan ibunya. Parwati kemudian menawarkan dirinya untuk membantu Pami membuat masakan tersebut. Selang beberapa saat, ketika Parwati sedang asik mengiris bawang, Sanju hanya bisa tersenyum sambil memandangi wajahnya Parwati. Sanju juga mengusap pipinya Parwati yang terkena air matanya yang terjatuh karena bawang yang dia iris. Namun tiba-tiba saja Parwati memarahi Sanju karena dia telah lancang berani menyentuhnya. Melihat itu, Sanju hanya bisa tersenyum sambil berkata bahwa tidak ada yang bisa melarangnya. Sehingga dengan itu mereka berdua pun saling menatap satu sama lain dan kembali mengingat masa lalu mereka. Sementara di kamarnya, Niti dan Sarojana kembali menyusun rencana untuk menipu Sanju dan membuat Parwati semakin sakit hati. Niti berkata bahwa dia akan berdrama kembali supaya dia bisa lebih dekat dengan Sanju. Dan benar saja, tidak lama setelah itu Sanju langsung berlari ke kamarnya Niti karena dia mendapatkan kabar jika Niti ingin bundir kembali. Sementara Sarojana sendiri langsung memberitahu Parwati jika Niti sedang tidak baik-baik saja, sehingga dengan itu Pari juga pergi untuk melihat Niti. Namun sesampainya di sana, Parwati malah melihat Sanju dan Niti yang sedang berpelukan. Sanju juga sebenarnya malas dipeluk oleh Niti, namun karena Sanju ingin mengetes apakah Parwati itu adalah Pari, Sanju pun berpura-pura baik kepada Niti. Sanju ingin melihat bagaimana reaksinya Parwati ketika Sanju berdekatan dengan Niti. Dan benar saja, Parwati pun menjadi cemburu melihat itu, sehingga Sanju pun merasa yakin jika Parwati itu adalah Pari. Setelah itu Sanju kemudian menghampiri Parwati dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Parwati dengan tidak sadar berkata, "Jangan berpura-pura peduli denganku karena kamu hanya peduli dengan Niti saja." Mendengar itu Sanju merasa sangat heran dan bertanya mengapa Parwati terlihat tidak suka dengan kedekatan Sanju dan Niti. Sanju juga berkata, "Aku tahu kamu begitu cemburu dengan Niti karena aku tahu kamu adalah Pari kekasihku. Aku mohon jujurlah kepadaku kalau kamu adalah Pariku. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun dan akan membantumu dalam hal apapun." Sampai-sampai pada saat itu Sanju berlutut di hadapan Parwati dan kembali berkata, "Kamu tidak tahu bagaimana aku hidup 1 tahun terakhir ini ketika kamu pergi meninggalkanku. Aku seperti orang yang tidak waras karena kehilangan kekasih yang sangat aku cinta. Aku sangat merindukanmu, jadi tolong kembalilah kepadaku. Aku rela kehilangan apapun, asal jangan kehilangan dirimu." Melihat itu, Parwati pun tidak bisa menahan dirinya. Parwati melihat sendiri bagaimana Sanju sangat baik kepadanya dan dia tidak sama jahatnya seperti apa yang dikatakan oleh Gurinder di masa lalu. Parwati pun akhirnya tersadar jika selama ini dia telah salah sangka kepada Sanju karena kenyataannya Sanju benar-benar sangat mencintainya. Sambil menangis, Parwati langsung saja mengelus air matanya Sanju dan kemudian memeluknya. Mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa lagi selain meneteskan air mata karena sudah lama terpisah. Sementara di luar, Daljit berkata kepada Gurinder bahwa Sanju hanya mencintai Pari saja, dan jika dia tahu Parwati itu adalah Pari, maka Sanju tidak akan mau menikahi Niti.
Mendengar itu, Gurinder menjadi sangat khawatir dengan pernikahannya Niti. Sementara Pami kini sedang melihat Parwati dan Sanju yang sedang menangis. Pami bertanya apa yang terjadi. Melihat itu, Pari kembali berpura-pura menjadi Parwati dan dia langsung membahas pekerjaan kantor. Kemudian Parwati langsung pergi dari sana. Dan setibanya di luar, Niti bertanya kepada Parwati apakah dia baik-baik saja. Parwati berkata bahwa dia baik-baik saja, lalu kemudian dia pergi dari sana. Sarojana bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Parwati, mengapa dia tampak menangis. Niti pun mengatakan bahwa itu karma buat Parwati yang selalu mengganggu hubungannya dengan Sanju. Singkat cerita, Parwati pun pulang ke rumah dan menemui Ambika. Dia menangis meminta maaf kepada Ambika karena dia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri dan dia benar-benar masih mencintai Sanju. Parwati juga berkata, "Aku tidak pantas disebut sebagai putrimu karena aku tidak bisa menjadi Parwati yang kuat seperti yang kau inginkan." Melihat Parwati yang menangis, Ambika pun berkata, "Aku juga yang salah dalam hal ini. Maafkan aku karena selama ini aku selalu menyuruhmu untuk membalaskan dendammu." Parwati terus saja menangis sambil dia memeluk Ambika. Sehingga melihat itu Ambika merasa tidak kuat dan dia pergi dari sana. Ambika sambil menangis berkata, "Kenapa Tuhan menguji putriku dengan ujian yang sangat berat seperti ini?" Beberapa saat setelah itu, Parwati terus saja menangis sambil dia memikirkan Sanju. Dia menjadi sangat hancur karena dia telah salah sangka kepada Sanju yang sebenarnya sangat mencintainya. Ambika kemudian datang menemui Parwati dan menyuruhnya untuk berhenti menangis. Namun Parwati memberitahu Ambika bahwa Sanju telah mengetahui penyamarannya Parwati dan Sanju akan mendukungnya dalam segala hal apapun. Parwati juga mengatakan, "Lagi pula jika aku harus bertarung dengan musuhku, mengapa aku harus menyembunyikan identitasku?" Mendengar itu, Ambika hanya bisa terdiam. Di sore harinya, Parwati datang ke kantor. Resepsionis memberitahu Parwati bahwa Sanju telah menunggunya sejak tadi. Mendengar itu, Parwati langsung pergi menemui Sanju. Sanju berkata kepada Parwati, "Aku siap melakukan apapun untukmu, dan jika harus bertempur, aku akan selalu mendukungmu." Parwati berkata, "Untuk saat ini aku akan tetap menyembunyikan identitasku, dan aku tetaplah sebagai Parwati, wanita yang bukan siapa-siapa bagimu." Kemudian pada saat itu Parwati tiba-tiba saja berpamitan kepada Sanju dan berkata bahwa dia akan kembali ke Australia. Lalu Parwati pun langsung pergi dari sana. Melihat itu dengan sedih Sanju mengejar Parwati. Hingga ketika Parwati masuk ke dalam lift, Sanju pun terus mengikutinya. Yang ketika pada saat itu lift tersebut pun tiba-tiba saja macet, sehingga Sanju dan Parwati pun terjebak di dalamnya. Sanju bertanya kepada Parwati, mengapa dia selalu menghindar darinya? Apa sebenarnya yang telah dia sembunyikan darinya? Mendengar itu Parwati berkata, "Tidak ada yang aku sembunyikan darimu. Cukup kau telah mengetahui siapa sebenarnya aku, dan sekarang pergilah dariku." Dan setelah beberapa saat mereka terjebak di dalam lift tersebut, tiba-tiba saja Sanju terlihat seperti tercekik. Sanju mengatakan bahwa dia sangat kesusahan bernapas. Mendengar itu, Parwati mengingat momen di mana dulu Sanju tidak bisa bernapas karena jendela tidak bisa kebuka. Dan dia tersadar jika Sanju memiliki fobia ketika berada di ruangan yang sempit. Parwati kemudian membantu Sanju melepas jasnya supaya dirinya lebih leluasa bernapas. Dan ternyata semua aksinya tersebut dilihat langsung oleh Niti melalui CCTV. Yang tentunya Niti pun menjadi sangat kesal. Parwati terus membantu Sanju supaya dia bisa tenang dan mulai mengipasinya dengan dupatannya Parwati. Dan syukurnya Parwati pun berhasil karena dia telah terbiasa melihat Sanju seperti itu di masa lalu. Melihat itu Sanju berkata, "Apa yang kamu lakukan sekarang ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Pariku. Pariku selalu mengerti dengan apa yang sedang aku hadapi dan dia selalu ada di setiap aku membutuhkannya." Nah, itulah alur cerita serial Parineti pada kali ini. Dan kita akan saksikan kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya.